Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda sedang berada. Berjumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif RH, dalam program audio yang saya share secara free di dunia maya. Sebuah lagu mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini dari Madonna dengan judul I'll Remember. Ya, saya memilih lagu ini sebagai pembuka karena kita akan melanjutkan bagian 2 dari tema vibrasi, ilmu kesaktian, dan ilmu fisika modern ya. Dimana lagu ini sangat pas karena memiliki 2 aspek. Pertama, timingnya dulu waktu saya menyukai lagu ini ya saat saya lagi gandrung-gandrungnya tenggelam dalam ilmu kesaktian itu ya. Dan yang kedua tadi kalau Anda cermati baik-baik dari syairnya ada kata-kata I love to let go ya, ada let go ya, lepaskan ya. Jadi pas. Karena nanti ini juga menyangkut ya apa yang kita bahas di tema ini pun ujung-ujungnya baliknya ke situ lagi ya. Oke. Saya akan cerita lanjutkan, mudah-mudahan Anda masih ingat beberapa kisah yang saya ceritakan di bagian pertama. Nah, saya masih asik ya ceritanya ini. Jadi saya masih asik waktu itu mengeksplorasi ilmu kesaktian ya, ilmu gaib dengan amalan-amalan tertentu ya. Dan di situ mulai banyak kejadian-kejadian yang kalau kita pikir-pikir itu ya susah untuk di logik ya, untuk di logika. Makanya kita sebut sebagai ilmu kesaktian kadang-kadang kita susah menerimanya sebagai logika. Nah, ada beberapa yang saya pengen cerita di sini. Contohnya, jadi waktu itu saya kan punya teman dekat di perguruan tersebut ya, di perguruan yang baru saya ikuti itu ya. Namanya Mas Jayu Sulendra. Jadi dia ini waktu itu masih posisinya SMP kelas 2 ya, punya selisih 1 tahun lah. Saya waktu itu SMA kelas 1, dia kalau nggak SMA kelas 2, kelas 3, SMP kelas 2, kelas 3. Nah, beliau ini, teman saya ini luar biasa ya, walaupun dia usianya lebih muda, sangat berbakat dalam hal ini. Karena setelah saya telusuri, ayah ibunya juga memang terkenal dukun ya. Paranormal ya, anaknya paranormal. Nah, pada waktu latihan dengan dia dan beberapa teman-teman ya, saya pernah ketika menyambat nafsu ya, seperti yang saya lakukan ke ayah saya di bagian 1 itu kan, yang saya mengakses rasa marah, kemudian saya menyerang, kemudian saya terpental itu loh. Nah, ini saya lakukan juga ke Jayu, tapi saya herannya ketika dia menggerakkan tangannya itu muncul cahaya hijau ya, jadi kayak cahaya hijau meliputi lengannya gitu. Dan ketika dia menggerakkan itu langsung terlontar cahaya tersebut. Saya heran kok ini beda gitu ya. Nah, kemudian saya tanya sama dia, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya baca kalimat ini ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, katanya ya. Mantranya itu ya, ayat yang dibaca itu. Nah, kemudian saya coba praktekkan itu dan teman saya melakukan ya. Jadi lain kesempatan saya juga melakukan ini. Jadi pada waktu latihan seperti itu ada teman saya yang menyerang seperti itu, saya mengakses bacaan yang sama dan Anda bisa tahu ya, saya tidak memberitahukan dulu bahwa nanti akan terjadi begini begitu, enggak. Tiba-tiba ya itu setelah aku melihat tanganmu bercahaya dan sebagainya. Tapi itu hanya bisa dilihat pada saat posisinya orang itu nafsu dan mau hendak menyerang. Dalam keadaan normal enggak kelihatan. Nah, ini kalau dinalar kan kok bisa ya, bisa muncul cahaya seperti itu di bagian tubuh ya. Yang akhirnya saya suatu saat akhirnya mulai mengerti bahwa itulah yang disebut sebagai aura ya. Nah, kemudian ada satu kejadian menarik, misalkan kita juga di perguruan itu diajarkan membuat pagar gaib ya. Pagar gaib itu kita membuat benteng yang tidak terlihat. Ini fungsinya macam-macam, misalnya untuk menangkal hal-hal yang tidak baik, serangan, gangguan dari pihak yang mungkin mau menyerang kita, menyakiti kita dan sebagainya. Ada satu eksperimen yang menarik yang kami lakukan itu ketika kita bikin satu pagar di sekeliling rumah. Jadi saya sering latihan itu di rumah saya dan sering juga di rumahnya si Jayu ini. Jadi
Kita buat pagar gaib, dan anehnya misalkan di situ ya ada beberapa kasus ada anjing itu biasanya masuk ya. Ini anjingnya termasuk peka ya. Anjing itu dia nggak bisa, jadi mau masuk kayak terhalang sesuatu gitu loh. Jadi dia benar-benar persis terhalang di garis lingkaran sekitar rumah itu, dan dia nggak hanya bisa di situ, nggak bisa masuk gitu. Ini luar biasa gitu. Kok bisa seperti itu? Itu kejadiannya ya. Saya tidak akan cerita detail karena hari ini kita akan bahas juga aspek-aspek dari fisika modernnya. Dan kemudian ada satu kejadian ini yang menarik adalah waktu itu saya latihan sama Mas Jayu ini di rumah dia, ya cuman berdua waktu itu. Kemudian di situ ada kursinya kursi plastik putih itu loh, warnanya putih yang biasanya kalau Anda kondangan biasanya sering disewakan itu. Nah, itu dia ada kursi itu. Kemudian waktu itu kan saya mikir gimana sih ya, saya sama Jayu itu sempat mikir kalau kita bisa mementalkan orang, bisa nggak kira-kira benda mati kita mentalkan gitu ya. Dan waktu itu dilalah yang melakukan duluan saya. Kemudian saya pejamkan mata, saya baca mantra macam-macam. Tiba-tiba pas saya melek gitu melihat kursinya, tiba-tiba si Jayu juga kaget. Itu kursi itu bisa kedorong loh, srok gitu ya. Jadi kayak kena satu daya yang tidak terlihat. Itu kedorong betulan. Dan anehnya adalah saya ulangi di lain kesempatan sampai hari ini nggak bisa. Ini nanti akan terjawab ya, kenapa hal-hal seperti ini itu kadang susah sekali untuk diulangi. Oke. Kemudian yang menarik lagi, saya pernah berimajinasi membuat satu senjata imajiner. Jadi misalkan saya membayangkan saya punya pecut gitu ya, kemudian dengan bacaan tertentu. Waktu itu saya melakukannya subuh habis subuh, kemudian saya baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun waktu itu ya, saya pakai. Kemudian saya bayangkan ngambil pecut, kemudian pecut itu saya lingkarkan ke pinggang saya. Nah, anehnya pada waktu sekolah, itu beberapa rekan sekolah saya waktu SMA kelas 1 di SMA Negeri 1 Indramayu ya. Dan ini yang lihat ini teman saya namanya Rakiman ya. Rakiman itu orang Indramayu juga, tapi Indramayu yang sudah daerah sana ya. Saya lupa daerah Eretan atau daerah mana. Saya lupa, Patrol saya lupa. Pokoknya udah ke sana, ke arah mau ke Jakarta, udah ke sana. Nah, dia pada suatu saat ketika habis upacara bendera, dia ngomong waktu itu, kamu sekolah kok bawa pecut gitu loh. Padahal saya nggak pernah cerita ini itu, dan karena itu adalah momen masih ospek SMA itu. Nah, berarti benda yang saya buat ini bisa terlihat. Benda ini bisa terlihat. Ini waktu itu saya heran, kenapa ya kok bisa seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian ini yang asik ya. Ya, saya waktu itu kan sudah tidak lagi ngekos, jadi saya kalau mau sekolah itu bangun jam setengah 5, saya subuh, kemudian saya mandi. Kemudian untuk berangkat sekolah saya harus jam 5:15 itu sudah di pinggir jalan untuk menunggu kendaraan lewat, karena saya perjalanan 1 jam untuk ke kota, untuk saya ke tempat sekolah saya. Nah, saya cuma dikasih sangu mepet, dan waktu itu saya diajarin sama guru saya kan untuk membentengi, misalkan supaya tidak mudah kesurupan, termasuk tadi untuk membuat pagar gaib, itu mantranya sama. Jadi saya waktu itu agak kreatif gini, bisa nggak ya kira-kira kalau mantra tersebut saya gunakan untuk membuat saya tidak terlihat dari kernetnya, sehingga saya tidak bayar tidak bayar ongkosnya gitu, ongkos mobil ya. Mental gratisan ya. Dan sering saya bisa melakukan itu gitu. Jadi waktu itu mantranya adalah wajalna mim baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aksainahum fa hum la yubsirun ya. Jadi kalau diterjemahkan itu diambil dari surat Yasin atau apa ya, saya lupa. Intinya adalah kami buat di situ diceritakan tentang dinding sehingga tidak bisa melihat apa macam-macam. Ceritanya di situ dalam ayat itu bunyinya begitu, tapi ceritanya lain, bukan untuk konteks ini. Nah, itu saya heran kok kenapa sering banyak kejadian saya nggak diminta sama si kernetnya ini. Dan tapi juga ada kejadian gagal, tapi saya waktu itu belum tahu penjelasannya, dan nanti kita akan bahas, kita akan amati kenapa itu bisa terjadi.
Kemudian dulu pernah juga ada satu pengalaman apa ya, si Jayu ini di depan mata saya sendiri, saya lihat betul, bener-bener ngeliat. Kalau saya nggak lihat sendiri saya nggak percaya. Dan seumur-umur hidup saya melihat cuman sekali itu. Jadi waktu itu kita sudah cukup lama di perguruan, belajar ilmu macam-macam, dan kita waktu itu kreatif. Kira-kira bisa nggak ya kalau kita lari itu jadi dipercepat, jadi kita seperti ilmu meringankan tubuh gitu ya. Ya kayak kayak di film-film itu yang khayal gitu ya. Itu saya lihat sendiri waktu itu malam hari habis sholat isya. Sholat isyanya di masjid kalau nggak salah, di masjid. Nah kan udah sepi. Nah itu si Jayu ini dia lari jaraknya berapa ya, sekitar 20 meter lah. Dan dia tuh hanya melompat, ya hanya lari itu hanya 5 langkah. Sat itu bisa udah sampai. Dan saya juga tidak pernah melihat dia bisa melakukan itu untuk kedua kalinya. Kalau seandainya saya tidak melihat sendiri, ya saya nggak berani cerita. Dan nggak bisa mengulangi juga dia, nggak bisa mengulangi itu. Kemudian dulu pernah juga saya punya teman imajiner. Jadi saya punya satu teman imajiner namanya Jego. Jadi itu adalah makhluk yang saya create ya dengan itu. Saya mikirnya kalau misalkan senjata aja bisa dibuat imajiner, tentunya kita bisa dong bikin makhluk imajiner gitu ya, dan sebagainya. Itu waktu itu saya punya yang namanya Jego ya. Namanya Jego. Kemudian pernah juga ada satu kisah lagi adalah keris imajiner. Jadi pada waktu saya sedang wiridan siang-siang, tiba-tiba di depan saya ada keris keris kecil gitu, paling seukuran telapak tangan ya, kecil sekali lah pokoknya, kecil, bukan keris yang gede gitu. Dia muter-muter di depan saya, kemudian seperti hologram gitu loh. Jadi saya pegang gitu nggak bisa kena, tapi ada. Nah itu masuk ke dada saya, masuk waktu itu masih zaman SMA. Nah herannya pada suatu saat saya pernah ketemu siapa gitu ya, dia melihat ada keris juga di dalam diri saya gitu. Nah ini yang satu hal yang kadang saya heran adalah saya tidak pernah cerita ini itu, tetapi itu bisa nampak bahkan oleh orang yang tidak mengetahui hal itu ceritanya. Karena sangat beda ya ketika misalkan kita menceritakan kita bisa ini, bisa itu, kita punya ini, punya itu. Ada kemungkinan orang itu melihat karena kepercayaan atau sudah mendapatkan input masukan cerita dari saya. Nah ini enggak gitu. Nah baik teman-teman, itu sekelumit kisah-kisah kesaktian ya. Saya tidak akan memperpanjang di bagian ceritanya, karena nanti malah saya mulai dapat ini sih ya, dapat pertanyaan-pertanyaan itu yang aneh-aneh dan menurut saya tidak usah diarahkan ke sana. Jadi ada yang nanya bagaimana cara mengelola angin lah, bagaimana cara bisa begini-begitulah. Jadi sekali lagi pembahasan tentang ini bukan diarahkan untuk ke arah metafisika ke situ, tapi kita akan mengambil hikmahnya, esensinya. Sebenarnya apa sih di balik itu semua? Apa sih yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan? Gitu loh. Ya. Jadi kalau teman-teman cerita-cerita saya yang mulai di bagian 1, bagian 2 walaupun yang kali ini tidak detail, bukan diarahkan ke sana. Nah pertanyaannya gini gitu loh, kenapa setelah saya sudah tidak menekuni itu, kemudian ya sebelum saya mengenal dunia ini ya, dunia yang sekarang, dunia pelatihan pemberdayaan diri, belum mengenal fisika kuantum, setelah itu saya kesulitan untuk bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi saya kesulitan untuk melakukan hal-hal yang dulu bisa saya lakukan waktu yang di bagian 1 saya ceritakan, dan tadi yang beberapa contoh-contoh kenapa tidak saya hebat dulu waktu itu. Nah saya baru memahami bahwa ternyata saya mulai mikir gitu loh ya, pada waktu saya kuliah saya melakukan itu, kenapa kok tidak bisa gitu. Silat setruman juga saya waktu itu nggak bisa. Kenapa? Karena waktu itu saya logik, kebanyakan mikir. Makanya kenapa saya sering sekali bahas di status, kalau misalkan Anda mau create keajaiban dalam hidup, hal-hal di luar nalar, jangan gunakan nalar logik. Itu hal-hal seperti ini, itu sudah wilayah keyakinan. Nah, bagaimana Anda bisa yakin kalau Anda terus bertanya dan mempertanyakan? Nah, ciri dari bertanya dan bertanyakan ini logika yang butuh penjelasan. Nah, di situ akhirnya saya baru mengerti ya sekarang ini bahwa segala ritual yang kadang rumit, ribet ketika kita mempelajari ilmu gaib, itu tujuannya adalah supaya pikiran kritis kita itu berhenti bertanya. Pikiran kita gak kebanyakan mikir,
Dan akhirnya kita bisa total meyakini tanpa mempertanyakan. Begitu ya. Nah, sama halnya kalau misalkan Anda ya sekarang ingin membuat satu keajaiban-keajaiban di luar logika. Ini bukan kaitannya dengan ilmu gaib lagi ya. Kalau misalkan Anda sekarang keadaannya terlilit hutang banyak gitu, dan secara logika itu nggak mungkin penghasilan Anda segini-segini. Kalau Anda pakai logika terus, itu nggak akan bisa create hal-hal aneh kayak gitu di luar logika. Ojo ruwet, ojo tewur itu ya. Ojo kafir, ojo kakean mikir, ojo kakean pikiran. Itu adalah maksudnya adalah berhentilah terus-terusan mempertanyakan dan bertanya. Karena itu membuat Anda akhirnya meragu, tidak pernah yakin. Anda bisa saja contohnya tadi ya, membuat apa namanya? Senjata imajiner tadi yang saya pakai bacaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda bisa coba dengan mantra waj'alna min baini aidihim sadawamin kolfihim. Coba Anda naik angkot, kelihatan apa enggak? Semua itu akan terjadi atau tidak dibatasi oleh sejauh mana logika Anda terus bekerja atau stop. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan sebenarnya banyak kan. Kalau kita cermati ritual agama, wirid lah, sholat lah, macam-macam, itu kan supaya logik kita itu berhenti. Dan kita sudah masuk ke area iman, area keyakinan. Iman itu fungsinya itu untuk menghentikan logika, sehingga apa? Ada satu ranah, satu wilayah yang bisa lebih besar, yang bisa kita hasilkan di situ. Kita bisa menyentuh wilayah ketuhanan contohnya, itu karena ketika logika kita berhenti. Makanya kalau misalkan ada yang tanya para spiritualis gitu loh, Pak, Tuhan seperti apa? Nggak bisa dijelaskan pakai logika, karena saat didefinisikan, dilogikakan, itu sudah membatasi Anda. Sudah membatasi Anda. Ya. Nah, sekarang setelah masuk ke area pengembangan diri, saya lebih ngeh lagi karena saya mengenal yang namanya fisika kuantum ya. Dan ilmu fisika modern. Ya, ilmu fisika modern itu sebenarnya ada dua, ada ilmunya si Newton, ilmunya Einstein. Einstein itu fisika, dia membahas teori relativitas, dan ilmu fisika kuantum. Jadi fisika kuantum itu adalah bagian dari ilmu fisika modern. Nah, temannya dari ilmu fisika kuantum adalah teori relativitasnya Einstein, ya. Nah, ilmu fisika modern membahas banyak hal tentang relativitas waktu, ya, tentang kecepatan cahaya dan sebagainya. Dan ilmu fisika modern ya, yang fisika kuantum, ini menyangkut lagi ke apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam rekaman sebelumnya ya. Saya selalu bicara situ soal samudera kemungkinan, tentang double slit eksperimen. Silakan Anda buka lagi, Anda dengarkan lagi rekaman soal itu. Jadi intinya kan bahwa alam semesta ini terbuat dari satu bahan dasar universal yang disebut kuantum ya. Ya gampangannya adalah dia ini merespon merespon kesadaran manusia. Kalau Anda masih ingat double slit eksperimen, bahwa di situ bahwa cahaya ya, elektron gitu ya, kuantum itu memiliki dualitas sifat, di mana yang satu sifatnya adalah wave ya, probabilitas ya, masih kemungkinan, dan kemudian partikel itu adalah satu bentuk wujud nyata yang merupakan nanti bisa menjadi kita katakan sebagai realita. Nah, di mana perubahan wujud antara wave dan partikel ini tergantung pengamatan. Jadi ketika kita memberikan pengamatan ya, kita memberikan satu sudut pandang persepsi, maka dia melompat menjadi satu hal wujud, menjadi partikel, dari wave menjadi partikel. Nah, jadi sama yang kita lakukan tadi di dalam ilmu kesaktian itu kan permainan itu juga. Ketika Anda membayangkan kris imajiner ya, ketika Anda membayangkan tadi pagar gaib, Anda sedang membuat satu pengamatan di area kuantum, dan karena Anda tidak mempertanyakan, itu terjadi sebuah pengamatan total tanpa keraguan, sehingga itu melompat jadi sebuah realita. Ini loh penjelasannya seperti itu. Nah, kenapa saya bisa buktikan seperti itu? Saya mulai mengenal ilmu-ilmu pemberdayaan diri yang bisa melakukan hal-hal itu yang di atas, meskipun mungkin tidak sehebat dulu ya. Yang bisa saya lakukan ya, contohnya saya ceritakan tentang membuat senjata imajiner macam-macam, itu bisa tetap saya lakukan dengan catatan sekali lagi area logik berhenti bekerja ya.
Saya punya sahabat yang membuktikan ini. Contohnya tadi saya cerita tentang teman imajiner ya, dan teman saya ini juga melakukan hal yang sama. Dia ikut sebuah pelatihan, di situ diajarkan bagaimana membuat identity. Identity ini sebenarnya arahnya bukan ke apa-apa, tapi menggunakan bukan teman imajiner sebenarnya, karena kalau di dalam identity ini kita menggunakan diri kita. Jadi kalau teman kan kesannya orang lain ya, ini diri kita juga. Ya kita anggap temannya ya kita juga gitu sebenarnya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk macam-macam ya. Misalnya kita kesulitan untuk menagih seseorang, kita bisa minta bantuan dia untuk suruh nagih dan sebagainya contohnya. Dan identity ini pun sama, ini bisa nampak oleh orang lain dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, ini kan mirip sama fenomena-fenomena zaman dulu, orang sakti kok bisa terlihat di beberapa tempat gitu ya. Tapi ini bisa terjelaskan. Kalau samudera kemungkinan itu segala kemungkinan ada, ya tidak ada yang perlu diragukan. Tapi Anda tidak akan bisa melakukan hal-hal ajaib seperti ini, hal-hal yang aneh seperti ini, kalau Anda terusan kebanyakan mikir. Ujungnya itu lagi. Ya, kalau Anda masih mempertanyakan. Tadi makanya salah satu jalan supaya tidak mempertanyakan adalah let go, let it go, lepaskan. Itu tujuannya adalah tidak mikir lagi. Jadi segala rumus, segala cara akan selalu diakhiri oleh let it go. Lepaskanlah. Gitu ya. Nah, balik ke identity nih. Ada beberapa kasus yang menarik ini adalah kisah sahabat saya ya. Sahabat saya di Brebes. Jadi dia ini ceritanya kan bikin identity itu bentuknya harimau. Nah, suatu saat dia di sekolah, karena dia ini ngajar, ada beberapa anak mengalami kesurupan. Nah, tentang kesurupan ini, fenomena ini kita akan bahas di rekaman yang berbeda ya. Nah, ini anak-anak ini bisa melihat macan yang dikreat dengan ini ya, dikreat oleh si Abu ya. Si teman saya ini ya. Teman saya ini namanya Mas Abu. Jadi mudah-mudahan alur ceritanya saya kalau misalkan sedikit nggak pas, mudah-mudahan bisa dimaklumi Mas Abu kalau Mas Abu mendengarkan rekaman saya ini. Jadi intinya dia nggak pernah cerita kan bahwa dia meng-create identity ini dalam bentuk macan misalkan ya. Kenapa bisa kelihatan oleh orang? Nah, sementara cara-cara yang dilakukan oleh Mas Abu ini, oleh sahabat saya ini, tidak menggunakan cara-cara kesaktian mantra-mantra yang sebagaimana dulu pernah saya lakukan. Dia melakukannya dengan cara yang modern gitu loh. Tapi memiliki kesamaan prinsip adalah tidak pakai area area logik. Pakainya ya sudah, yakin aja. Gitu loh. Nah, contohnya Anda kalau misalkan dulu pernah tahu tentang benda-benda pusaka gitu ya kan. Ada isinya, ada energinya. Ini menarik juga, ada yang namanya antena tachyon. Antena tachyon itu dibuat kurang dari 1 menit. Tetapi awalnya saya meragukan ini ketika teman saya ini, ada seorang teman saya ketemu seorang paranormal, itu dia kok bilang gini, wah itu energinya besar sekali gitu loh, itu loh benda di tangan. Padahal itu benda biasa yang diberikan attention, diberikan satu feeling ya, satu vibrasi tertentu. Kan perasaan kita kan memesan vibrasi nih. Itu bisa membuat barang itu jadi sakti. Tetapi sekali lagi adalah ketika setelah kita melakukan itu, kita tidak mempertanyakan ini lagi. Jadi enggak ya, dan sebagainya. Ini akan benar-benar terjadi. Nangkap ya? Nah, sekarang kita lupakan semuanya soal yang masalah kesaktian, masalah tadi yang saya cerita tentang tentang antena tachyon, tentang identity. Sekarang kita kaitkan dengan perubahan hidup. Jadi teman-teman, banyak di antara Anda yang mungkin sudah mendengarkan rekaman ini ya, kemudian bagaimana saya cerita tentang vibrasi, bagaimana keajaiban hidup bisa terjadi, dan Anda mulai mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan. Nah, banyak yang terjebak ke struktur. Saya kemarin sudah jawab sebenarnya sebagian di rekaman yang menjadi praktisi vibrasi. Jadi bingung ya, soal vibrasi ini, kalau nggak dijelaskan, Anda nggak ngerti, ketika dijelaskan itu sudah membatasi Anda. Makanya kemarin tipsnya adalah stepnya di ilmunya Zen tadi, ya, alami, pahami strukturnya, lalu kembalikan lagi alami. Jadi kalau misalkan
Anda masih mempertanyakan caranya gimana, caranya gimana, caranya gimana, caranya gimana. Anda terjebak di situ logis, nanti nggak bisa. Caranya itu nggak penting, yang penting feeling Anda. Ya kemarin saya ditanya tentang Pak gimana ya caranya saya bisa mencapai impian saya. Berapa kali saya harus berdoa. Saya mulainya dikiranya Tuhan ya. Kemudian apa? Protokolernya gimana untuk mempraktekkan vibrasi ini sehingga saya bisa mengubah hidup, misalnya melunasi hutang macam-macam. Ini nonsense sudah. Kalau Anda udah kebanyakan mikir gitu udah repot gitu loh. Jadi betul memang untuk perubahan hidup ya, kita ingin sakti ya, ilmu kesaktian kita untuk mengubah hidup dalam hal ini adalah kita mungkin awalnya menggunakan area logis, gimana ya caranya gini. Tapi ketika itu jangan kelamaan. Ingat ya, antara obat dengan racun itu bedanya di dosis ya. Pikiran juga sama. Kalau dosisnya kebanyakan ini jadi racun buat Anda. Jadi Anda sekilas saja lah esensinya ngerti, lalu dalam pengaplikasiannya untuk vibrasi ini fleksibel saja. Yang penting adalah feelingnya. Kalau logika Anda terus dominan, terus mempertanyakan, terus terjebak kepada struktur bagaimana caranya, susah untuk bisa sakti ya. Sakti dalam hidup Anda, sakti yang saya definisikan di sini bukan melakukan hal-hal kayak tadi ya. Jadi nggak penting lah kalau menurut saya, buat apa Anda bisa ini itu bisa kris imajiner tapi Anda banyak utang, Anda gini gitu, Anda juga harus sakti dalam hal itu. Ya saya maksud sakti itu seperti itu. Nah prinsipnya sama. Kalau Anda ingin melompat ya, impian itu kadang kan di luar logika ya. Jadi jangan pakai logika. Let it go, itu adalah logika berhenti. Nanya. Sama lah, ada yang nanya lagi misalkan, Pak gimana caranya menghubungi orang lain jarak jauh. Saya jawabnya sederhana, udah ada handphone, udah ada WhatsApp kok bingung. Oh saya sering dulu melakukan itu. Saya sering melakukan itu misalkan menghubungi orang jarak jauh pakai telepati misalnya ya. Sekarang nggak perlu saya gunakan lagi, sudah ada handphone kok ya. Saya nggak mau ruwet gitu. Nah tapi misalkan Anda mempertanyakan kok bisa dulu saya melakukan itu misalkan. Yaitu pada saat itu jurusnya cuma sederhana kok. Bayangkan orangnya ya, terhubung dengan dia, rasakan terhubung, lalu lupakan. Ojo dipikir. Semua jurus yang melibatkan area-area yang seperti itu, jurusnya ojo dipikir, berhenti mikir. Ya makanya teman-teman kalau Anda pahami ya, agama itu tujuannya ke sana. Jadi iman ya dibentuk, keyakinan itu dibentuk adalah tujuannya supaya bisa melompat, melakukan quantum leap, lompatan kuantum di luar perkiraan-perkiraan Anda. Bahkan di luar prasangka Anda. Itu butuh iman. Butuh satu area yang full keyakinan, bukan logika, gitu loh. Nah, jadi teman-teman, inti dari apa yang ingin saya sampaikan dalam tema vibrasi, ilmu kesaktian dan ilmu fisika modern adalah sebenarnya yang di bagian belakang ini. Saya ingin menceritakan banyak hal yang terjadi dalam hidup saya dulu dalam ilmu kesaktian, itu ilmu yang ya kejadian-kejadian yang di luar logika. Ya, penjelasannya bahwa itu pun bisa dilakukan dengan pendekatan modern, tetapi memiliki satu kesamaan prinsip adalah area non-logik, tidak banyak mikir, tidak ruwet, tidak banyak bertanya. Oke, bisa ditangkap ya. Dan rekaman ini memperlengkap cerita saya tentang menjadi praktisi vibrasi. Anda silakan buat satu korelasinya, maksudnya seperti apa. Baik teman-teman, bagi Anda yang masih penasaran untuk mengkaji lebih jauh apa yang saya bahas ini, Anda bisa mampir ke website saya ikhlaspasrah.com ya. Website saya ikhlaspasrah.com. Banyak artikel yang saya tuliskan di sana, termasuk kisah saya yang kesaktian tadi ya. Tapi ingat ya, arahnya bukan ke arah sananya, tapi bagaimana membuat kesaktian dalam hidup Anda jadi lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia ya. Sugih. Nah, dan bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan saya, bisa follow Facebook saya karena pertemanan saya sudah terbatas. Facebook saya adalah Arif RH. Demikian teman-teman yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Berjumpa lagi dalam rekaman yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.